وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya Allah masih berikan kesempatan waktu, Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga kualitas diri kita sebagai seorang hamba semakin hari semakin meningkat lebih baik, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian keluarga sakinah. Untuk episode yang kedua ini, kalau kemarin kita bincang-bincang tentang nilai keluarga dalam Islam, hari ini ada sesuatu yang istimewa. Tentu saja ini bagi para remaja, bagi para pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi ilmu, menjadi wawasan bagi semuanya. Kaji kita dalam kesempatan ini untuk episode yang kedua yaitu tentang urgensi keluarga dalam Islam. Dalam kesempatan ini guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin insya Allah yang akan menyampaikan berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Hari ini nampaknya kita bicara untuk memotivasi, menyemangati yang muda-muda. Ya, yang belum nikah ya. Yang belum nikah. Baik, para pemirsa sahabat Quran, Madani TV dan Iki TV. Tentu saja poin yang paling penting adalah idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin. Apabila Allah menghendaki seseorang keluarga itu suami istri menjadi keluarga yang baik, cirinya adalah keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Tentu saja hamasa aliyah litafaqahu fiddin, semangat yang tinggi untuk senantiasa selalu mempelajari ajaran agama itu adalah pertanda bahwa keluarga itu adalah keluarga yang Allah akan kehendaki menjadi keluarga yang baik. Tentu saja kesempatan ini adalah dalam rangka kita untuk mendapatkan ilmu, dalam rangka meniti perjalanan menjalani kehidupan kita dalam keluarga. Oleh karena itu sepenuhnya tentang anjuran dalam Islam tentang keutamaan mensegerakan menikah. Ini berikutnya tentu saja sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Kiai. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Quran yang saya muliakan, para pemirsa Madani dan Iki TV yang berbahagia, kita sudah sama-sama meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Agama yang sejalan dengan kebutuhan manusia. Tidak ada pertentangan apapun antara ajaran Islam dengan kebutuhan manusia, dengan fitrah manusia. Bahkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, kita disuruh menghadapkan diri kita pada agama yang sejalan dengan fitrah kita, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkan diri Anda pada agama yang hanif, yang lurus, yang sejalan dengan fitrah manusia, yang merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan apapun pada agama Allah. Itulah dia agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi sebagian besar manusia tidak menyadari, tidak mengetahui. Oleh karena itu, maka semua ajaran Islam sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Termasuk yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan itu sebenarnya adalah manifestasi dari kebutuhan manusia, dari fitrah manusia. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada Nabi Adam, ada Siti Hawa. Jelas sekali dalam Al-Quran diungkapkan begitu. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Seorang laki-laki butuh pada perempuan. Perempuan juga butuh pada laki-laki. Dia kebutuhan yang bersifat psikologis maupun juga kebutuhan yang bersifat biologis. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 Allah menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqaddarah minadz dzahabi wal fiddati al-ayah. Telah dihiasi keindahan hidup manusia. Laki-laki butuh sama perempuan, demikian pula sebaliknya. Butuh kepada anak, butuh pada harta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam menyalurkan kebutuhan ini, di dalam menjaga kebutuhan ini, agar sejalan dengan fitrah manusia, agar menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan dan keselamatan bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat, maka ada aturan-aturan untuk mengatur ini. Salah satunya adalah aturan yang berkaitan dengan pernikahan. Karena itu pernikahan adalah ibadah. Bahkan juga bagian dari iman. Dalam sebuah hadis dikatakan, man nakaha faqad kamula syatru dini falyattaqillah fi syatril akhir. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan yang baik, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, ingin mendapatkan rizki yang halal, yang bersih, untuk mencukupi kehidupannya, faqad kamula syatru dini, maka telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril akhir, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada bagian yang lain. Bahwa pernikahan itu ternyata merupakan bagian dari keimanan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan an-nikah ibadah. Nikah itu merupakan ibadah. Ada satu ilustrasi dari Rasulullah SAW berdasarkan analogi. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu amlahu ajrun? Apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya dia akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah mengatakan, lawa do'aha fil harami lakana lahu wizrun, wa kadzalika lawa do'aha fi halalin lahu ajrun. Kalau seandainya dia menempatkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang, maka tentu akan mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa yang disebut dengan perzinaan. Yang kita dilarang, jangankan melakukan, dekat-dekat saja dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perzinaan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinaan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya itu adalah merupakan fahisyah, dosa besar dan seburuk-buruknya jalan. Makanya di dalam Islam tidak ada pacaran. Ya, oh ini Ustaz pacarannya pacaran Islami. Sekarang kan suka begitu ya, pacaran Islami. Apa bukti pacaran Islami? Kalau kirim WA pakai Assalamualaikum, ya, pakai apa Bismillah dan sebagainya. Saya kira tidak ada. Yang namanya pacaran itu tidak ada pacaran Islami. Semuanya adalah pacaran syaitani. Maka diarahkan oleh Islam dengan sikap-sikap dan cara-cara yang indah, cara-cara yang baik yang akan menyelamatkan kehidupan. Sehingga kata Nabi ketika meneruskan jawaban terhadap pertanyaan tadi, jika seorang menyalurkan syahwatnya pada suatu yang halal berdasarkan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam,
kana lahu ajrun, maka akan mendapatkan pahala. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Pernikahkan oleh kamu sekalian pemuda-pemudi yang soleh dari laki-laki kalian, dari anak perempuan kalian. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka fakir, tidak punya harta, maka dengan pernikahan melahirkan tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab, kesadaran mencari rizki, maka Allah akan menjadikannya kekayaan, memberikannya kekayaan. Dalam sebuah hadis juga, hadis yang cukup terkenal, yang ditujukan kepada para pemuda, ya generasi muda, ya ma'syarus sabab, wahai generasi muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu melaksanakan pernikahan, falyatawasat, hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Sesungguhnya pernikahan itu aghaddu lil basar, akan memejamkan mata, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Tetapi kalau belum mampu, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, hendaknya dia melaksanakan puasa. Fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu merupakan perisai yang akan menghalangi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena itu maka alternatif-alternatif yang diberikan oleh agama kita, agama fitrah itu alternatif-alternatif yang sangat luar biasa, yang akan menyebabkan keindahan kehidupan ini. Walaupun di dalam pernikahan tentu saja ada dinamikanya, ya, ada kesulitannya, tetapi intinya adalah kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau kita sudah berbicara keturunan di masa yang akan datang. Tidak boleh ada keturunan yang lahir bukan karena pernikahan. Satu-satunya cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam untuk mendapatkan keturunan ke depan itu hanyalah dengan pernikahan. Surat An-Nisa ayat yang pertama menjelaskan itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil warham, dan kemudian kalian bertakwalah kepada Allah yang kalian menjaga silaturahmi, hubungan satu dengan yang lain. Ittaqu rabbakum, yang telah menciptakan kalian dari satu diri dan menciptakan dari diri ini pasangannya. Kemudian dari pasangan itulah suami istri yang sah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lahir keturunan manusia, manusia yang begitu banyak, laki-laki dan perempuan. Inilah syariat dalam Islam untuk meluruskan kehidupan, menselamatkan kehidupan, menjadikan kehidupan ini sesuatu yang bermakna. Bayangkan kalau seandainya ada kelahiran tanpa pernikahan, bayangkan apa yang akan terjadi? Kerusakan-kerusakan, terjadi degradasi, ya, penurunan moral dan nilai-nilai akhlakul karimah, dan ini yang akan merusak kehidupan kita. Oleh karena itu maka sekali lagi marilah kita camkan, terutama anak-anakku, adik-adikku, generasi muda yang soleh-soleha. Kalau kalian sudah siap melaksanakan pernikahan, lakukan. Jangan dulu berpikir tentang macam-macam. Yang penting ada tanggung jawab, perasaan tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri. Insya Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Masya Allah. Baik, Pak Kiai. Subhanallah, sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV. Ini ada poin-poin yang kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai kita, yaitu nikah itu adalah bentuk ta'abbudan lillah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pernikahan akan Allah jadikan orang itu menjadi kaya, dikayakan oleh Allah karena pernikahan. Yang ketiga, pernikahan akan menjaga, menundukkan pandangan sehingga agamanya, dirinya akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian tentu saja poin yang berikutnya adalah pernikahan akan menjaga nasab atau keturunan
sehingga akan jelas ini bapaknya siapa, ibunya siapa, gimana ceritanya, itu akan ada kejelasan dengan pernikahan itu. Sehingga jelas bahwa pernikahan akan menjaga nasab keturunan dalam kehidupan kita. لصحبتي